Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah kami ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 23 ayat 1-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 23 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan jelas dan tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya ada satu pemimpin semua manusia, yaitu Mesias. Dan siapa Mesias yang dimaksudkannya? Tidak lain adalah dirinya sendiri. Sejak awal Tuhan Allah Sang Pencipta menghendaki agar semua manusia mengikutinya sebagai pemimpin dalam menjalani kehidupan. Tapi Adam dan Hawa tidak taat. Mereka memberontak pada pimpinan Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Ketika Musa dan bangsa Israel dipimpin keluar oleh Tuhan sendiri dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menghendaki bangsa itu tunduk pada kepemimpinannya. Awalnya memang mereka bersikap demikian, tapi ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian, di zaman Nabi Samuel, mulailah bangsa ini meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Nabi Samuel sempat merasa kesal atas permintaan mereka. Tapi Tuhan berfirman dalam 1 Samuel 8 ayat 7, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Meminta seorang raja untuk memimpin merupakan bentuk pemberontakan terhadap kepemimpinan Tuhan. Sejak itulah bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja dan terus silih berganti hingga genap waktunya Allah sendiri datang sebagai manusia. Kehadiran Allah sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk mengambil kembali kendali kepemimpinan atas bangsa pilihannya, dan bukan hanya itu, tapi atas semua bangsa di dunia yang adalah ciptaannya. Tuhan Yesus adalah Mesias, artinya adalah bahwa Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja, dan hanya kepada Dia saja kita harus tunduk dan taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami dari ayat ini, Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus kita semua ikuti dan taati. Sebab dalam menyebutkan bahwa hanya satu saja pemimpinmu, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kepemimpinan yang tertinggi yang harus kita akui dan taati, yaitu Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat-ayat ini adalah ikutilah Tuhan Yesus sebagai pemimpin atas seluruh kehidupan kita. Tunduklah dan taatlah kepadanya dalam segala aktivitas kita setiap hari. Kita mungkin punya bos atau pemimpin di kantor, di tempat kita bekerja, atau di rumah, dan di lingkungan di mana kita berada. Tapi ingatlah saudara, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus selaras dengan kehendak pemimpin kita,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada sesuatu hal dalam pekerjaan atau dalam kegiatan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka ingatlah untuk taat terlebih kepada Tuhan daripada kepada yang lain. Tuhan Yesus adalah pemimpin saudara dan saya yang hendaknya selalu kita ikuti dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami, bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya pemimpin kami. Oleh karena itu, hanya Engkau yang harus kami taati, dan dalam segala tindakan kami, dalam segala aktivitas kami harus tunduk dan taat kepada kehendak firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti akan kehendak Tuhan, dan supaya kami dapat menyelaraskan tingkah laku kami dengan kehendak firman-Mu, supaya kami tidak melenceng dan tidak memberontak terhadap kepemimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat, tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya dalam segala sesuatu kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak melanggar akan kehendak-Mu, tapi semuanya selaras dengan perintah-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, masalah dan pergumulan dalam hidup. Berikanlah kesembuhan ya Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu dan berikan jalan keluar, mujizat-Mu atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami terima berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.